Oke, selamat malam. Perkenalkan nama saya Rizon Rafael Lubun Gaul. Saya mahasiswa semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pemaparan materi tentang proses sampling. Nah, di sini proses sampling saya gunakan itu menggunakan program Python 3 di Anaconda Navigator, tepatnya di Jupyter Notebook. Kita masuk ke materi codingan uh, codingan pertama, yaitu ini codingan pertama dimasukkan library, kemudian kita buat di sini fps-nya 12, kemudian ini juga 12. Kita run. Oke, maka hasilnya akan seperti ini. Pada codingan ini terdapat dua buah sinyal. Jadi pertanyaan tentang terkait codingan ini, pertama itu kita harus memperhatikan hasil codingan pada slide sebelumnya. Anda dapat melihat perbedaan frekuensi sampling, banyaknya jumlah sampel yang ditampilkan. Kemudian pertanyaan kedua yaitu kita akan mencoba mainkan sinyal 1 dan sinyal 2 dengan merubah nilai pada sinyal sin 2p 2 dikali pi dikali t dikali 4. Kita merubah variabel 2 dan 4 ini sesuai dengan angka yang kita inginkan gitu kan. Kita akan mencoba mengubahnya. Kita buat satu contoh aja. Mungkin di sini kita buat angkanya itu 5. Di sini 3. Kemudian di sini kita buat juga 3. Dan di sini kita buat 5. Nah, kita lihat hasilnya udah sangat jauh berbeda. Di mana tadi pada codingan pertama itu titiknya itu berada pada garis 0 semua. Dan setelah kita ubah itu titiknya itu udah ada yang di angka 1.0, ada yang di angka -1. Mungkin itu saja. Kemudian yang menjadi pertanyaan kedua yaitu lakukan analisis berdasarkan sinyal yang dihasilkan. Kita membuat perubahan pada nilai fs-nya. Nah, di sini kita disuruh mengubah fs-nya. Nah, kita lihat lagi fs-nya. Ini. Di sini kita disuruh tadi membuat fs-nya itu 16. Kemudian kita coba balikkan lagi ke yang tadi, variabelnya itu 2 dan 4. Balikkan lagi 2 4 2 4. Lalu kita akan coba run. Nah, beginilah hasilnya kalau kita buat fps-nya 16 itu. Perbedaannya dari yang tadi itu yaitu jumlah titiknya. Di sini jumlah titiknya itu ada 16. Coba kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Nah, mungkin itu satu perbedaan dari yang tadi. Kita coba lagi. fps-nya itu kita buat 18. Pada sinyal kedua juga kita buat 18. Lalu kita run. Nah, seperti yang tadi, ini jumlahnya juga akan menjadi
jumlah sinyalnya itu akan menjadi 18 gitu ya. Kemudian kita coba ke angka 25 karat. Nah, dia kan semakin besar FPS-nya semakin banyak juga titik-titiknya yang dihasilkan gitu. Nah, ini kita buat juga 25 karat. Nah, titiknya yang akan bertambah jumlahnya, tapi besarannya bisa dibilang sama juga. Nah, kemudian kita coba FPS-nya yang terakhir itu 30. 30 kan. Oke. Nah, jadi dia agak lebih banyak ya, hampir dua kali lebih banyak dari yang pertama tadi lah. Jumlah titik-titiknya ini sinyal satu dan sinyal 2-nya tadi. Nah, mungkin itu saja penjelasan tentang uh, sinyal satu dan sinyal 2 pada program pertama ini. Nah, kemudian kita lanjut pada program yang kedua. Program yang ketiga. Nah, ini dia program yang kedua. Nah, pertama kita masukkan library-nya yaitu import numpy asnp yang ditambah dari perbedaan dari program yang pertama tadi itu kita menambah from Python display import audio display. Nah, bisa dilihat codingannya. Nah, yang menjadi pertanyaan untuk codingan ini bisa kita lihat, rubahlah nilai F. Ya, jadi yang kita rubah itu nilai F ya. Karena nilai F yang pertama yang disuruh kita buat itu mulai dari 200 hingga 1000. Pada 1000 itu ukurannya seperti ini. Kemudian kita akan ubah dia menjadi 800 ya, sesuai banyak tadi. Apakah akan ada perbedaan? Kita coba run. Nah, mungkin dia makin kecil ya, makin makin kecil. Kemudian kita coba dia ke 600, lalu kita run. Oke, lalu kita coba lagi dia ke 300. Ini hasilnya kalau dia 300. Nah, terakhir kita coba buatkan aja ke 200. Nah, hasilnya itu akan seperti ini. Sangat jauh berbeda ya. Ini jadi dia agak tidak stabil seperti pas dia 300 tadi dia masih apa namanya? Sinyalnya itu masih stabil. Ini pas di 200 tidak stabil lagi. Nah, lalu kita coba, kita disuruh membuat perubahan pada nilai F yang ini. Di sini kita coba aja 500 juga lah. 200. Nah, dia akan dimulai dari sini turun naik naik. Nah, maka jaringannya itu kemudian jika M-nya 200 maka jaringannya akan lebih tinggi. Kemudian kita akan coba balikkan lagi yang ini ke 1000, ke angka tertingginya
yang sesuai yang diminta tadi pada soal. Hasilnya itu akan seperti ini, di mana yang dapat kita simpulkan dari codingan ini, semakin besar fps-nya, semakin banyak juga, semakin besar juga output suara yang dihasilkan. Mungkin itu untuk f-nya itu, jika semakin besar uh, frekuensinya itu makin besar lah, frekuensi suaranya juga akan makin besar. Coba kita buat dia 50, nanti kita kecilin ya, ke frekuensinya itu makin kecil. Nah, mungkin itu saja tentang program yang kedua. Untuk program yang ketiga, nah yang ini library-nya kita buat ada dua, itu NumPy ACNP sama Matplotlib ini. Sinyal yang digunakan itu ada 6, kemudian di tengah-tengahnya ada 0. Di sini outputnya itu kita inginkan ada 3 audio lah, dan ada sinyal. Ini outputnya. Nah, bisa dilihat, diperhatikan. Nah, yang diminta pada codingan ini ada beberapa hal. Yang pertama yaitu pada bagian akhir program, masukkan codingan sehingga tersimpan dalam bentuk file WAV dan jalankan di lokasi penyimpanan Anda. Kebetulan codingan yang ini sudah saya masukkan dan save pada sini. Dan sudah saya run, makanya keluar hasilnya seperti ini. Kemudian lanjut lagi pertanyaan selanjutnya, yaitu lakukan perubahan pada nilai frekuensi sampling, di mana fps-nya itu mulai dari 14.000, 10.000, 4.000 dan hingga 700. Oke, kemudian kita membuat perubahan frekuensinya. Kemudian ditanyakan apa yang akan kita dapatkan, gitu ya kira-kira. Kita akan coba fs yang ini. Nah, di sini kita mencoba fps-nya itu mulai dari 14.000. Apa yang akan terjadi? Kita akan coba run. Nah, hasilnya itu akan seperti ini. Dia kotaknya itu akan besar kecil gini lah. Gambarannya yang ada 0, ada garis-garis merah ini. Kemudian kita coba ganti range-nya ini menjadi 0,5. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita membuat mengubah fps-nya itu ke 7.000. Nah, 1000. Dan kita buat lagi dia ke 4.000 lah, 4.000. Terang. Nah, di sini apa sih yang kita dapatkan tentang codingan ini? Pada codingan ini, fps itu jika fps-nya semakin besar, maka semakin besar juga apanya, jarak yang dihasilkan
atau frekuensi yang dihasilkan pada setiap outputnya. Seperti yang tadi kita membuat itu fps-nya itu 14.000, ini jumlahnya itu sampai hingga ke 80.000. Sementara pas kita buat itu 4.000 itu nyampe batas jaringannya itu masih ke 30.000. Kemudian untuk uh, nilai range-nya kita membuat tadi di 0,5. Kita akan mencoba untuk menelaah lagi hasilnya. Kita kembalikan lagi 0,525 kan. Nah, di sini juga begitu, jika dia diperkecil, maka frekuensinya juga akan makin kecil. Bisa lihat di sini tadi pas dia 0,5, hasilnya ini masih 30 ribu. Setelah dia 0,25, maka hasilnya itu udah 14.000. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan tentang materi ini. Sekian dari saya. Terima kasih Mulite Godang. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.